Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dari istirahat kita sepanjang malam. Mari sebelum kita memulai dengan semua aktivitas kita awali dengan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi setiap langkah kehidupan kita dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam di mana Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Hingga pagi ini kami kembali bangun dan memulai semua aktivitas kami. Untuk itu Tuhan kami serahkan setiap perjalanan kami, langkah kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar Engkau menyertai kami dari pagi ini hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan suasana dan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan yaitu belajar bertaat seperti Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyinya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Selanjutnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini Rasul Petrus menyatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Hidup kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya kita mampu taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di sini dikatakan ya bahwa hidup kita, orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah ini, dikuduskan oleh Roh Kudus. Karena kita tidak mampu bertahan sendiri, mempertahankan kehidupan iman kita. Kita tidak mampu membawa hidup ini untuk taat kepada Yesus Kristus tanpa kekuatan Roh Kudus yang menopang di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah manusia yang lemah. Sekalipun kita sudah bertobat berpuluh-puluh tahun, mungkin sejak kita kecil, namun kita manusia adalah tetap manusia yang penuh dengan kelemahan. Di sini firman Tuhan mengatakan, ya, perlunya kita ini, orang-orang yang sudah dipilih ini, sesuai dengan rencana Allah ini, ya, ditopang kehidupan kita oleh Roh Kudus.
Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak mampu berjalan sendiri. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak mampu mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena kasih Bapa yang luar biasa, Tuhan sudah tahu kemampuan hidup manusia. Tuhan sudah tahu kemampuan hati dan pikiran manusia, sejauh mana dia bisa bertahan. Akhirnya Tuhan sudah putuskan, ya, biarlah Roh Kudus menyertai sepanjang kehidupan kita, agar kita mampu bertahan di dalam dunia yang penuh dengan masalah dan problema ini. Tuhan tidak menginginkan kita orang-orang yang sudah dipilih ini mengalami kelemahan, mengalami satu hidup dalam suasana keputusasaan. Oleh karena itu Tuhan beri kekuatan bagi kita, Roh Kudus menyertai dan menolong dalam kehidupan kita, agar kita boleh tetap taat sampai akhir, seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Selanjutnya kita baca di dalam pasal 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Tuhan ingin mempertahankan kehidupan kita orang-orang yang sudah dipilih ini. Ya, Tuhan tidak menginginkan satu orang pun yang sudah Tuhan pilih ini, yang sudah masuk di dalam dimensi Allah, keluarga Allah, sampai ada yang jatuh, ada yang mundur. Di sini Tuhan selalu memberikan rambu-rambu bagi kita, ya, dengan kekuatan Roh Kudus yang menompang dalam hidup kita. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita adalah manusia yang diberikan satu pengharapan untuk menikmati satu hidup yang kekal di seberang sana, di rumah Bapa, di surga yang mulia, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita semua, yaitu kamu, kita semua yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar tidak sadar, kita ini dipelihara oleh kekuatan Allah. Ya, karena iman kita sementara ini yang ada dalam hidup kita ini selalu menantikan keselamatan yang telah disediakan dan dinyatakan pada akhir zaman ini. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, apapun yang terjadi di dunia pada akhir zaman ini, firman Tuhan tetap menyatakan bahwa kita ini tetap adalah orang-orang yang memiliki iman untuk menantikan keselamatan yang sudah disediakan dan dinyatakan oleh Allah pada akhir zaman ini. Berarti kita kuat, kita akan mampu menghadapi segala masalah yang terjadi. Yang perlu kita tetap harap pada Dia. Kita tahu bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang disupport oleh Tuhan untuk menikmati dan mampu bertahan dalam situasi yang penuh dengan kesulitan dan masalah ini. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu.
Bergembiralah akan segala sesuatu yang kita hadapi, sekalipun banyak hal yang sulit yang menimpa dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita harapkan untuk ke depan, ya, untuk hidup yang kekal itu jauh lebih indah, jauh lebih sempurna dari apa yang kita rasakan dan kita nikmati pada saat ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, Tuhan minta agar kita tetap bergembira senantiasa, sekalipun dalam hidup kita yang penuh dengan berbagai pencobaan, berbagai masalah, ya, situasi pada saat ini masih belum selesai dengan segala virus-virus COVID pandemi yang menimpa seluruh muka bumi ini, masalah ekonomi yang masih cukup mencemaskan bagi kehidupan kita semua. Namun firman Tuhan pagi hari ini menyatakan bergembiralah akan hal itu. Kita harus tetap bergembira karena ada roh yang menyertai dalam kehidupan kita. Roh yang mampu menolong kita. Roh yang mampu memberi kekuatan. Dan roh yang memampukan kita tetap bertahan dengan iman kita untuk satu kehidupan yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya, ya, bagi kita semua, Bapak, Ibu yang sudah mendengar, dan saya secara pribadi yang sudah menyampaikan, bisa memberikan satu kekuatan, bisa memberikan satu pengharapan, dan bisa menyadarkan kepada kita kembali bahwa ada roh Allah yang selalu menopang dalam kehidupan kita. Dan kita tahu roh yang ada dalam hidup kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu ragu-ragu, ya. Karena apa? Karena roh yang ada dalam hidup kita mampu mengalahkan segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Biarlah kita tetap berharap kepada Dia dengan hati penuh sukacita, karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah ada di dalam sepanjang perjalanan hidup ini, menyertai setiap langkah hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh firman-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami boleh tetap berharap kepadamu Bapa. Meteraikan firman ini dalam setiap kehidupan kami, agar benar-benar boleh menjadi kekuatan yang baru bagi hidup ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami pagi hari ini yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Tuhan mau jamah dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang menghadapi berbagai masalah, angkat segala permasalahannya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia yang sangat kami kasihi ini Tuhan. Tuhan segera lalukan segala virus-virus COVID pandemi dari muka bumi Indonesia. Tuhan pulihkan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga Tuhan, berikan damai sukacita di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.